Kedalaman sumurnya itu 50 meter. Sejauh ini selama pembangunan baru kali ini kita lakuin sumur bor dengan kedalaman 50 meter. Perkenalkan, nama saya Skatlina. Di sini saya sebagai estimator. Kalau di Subaat, kalau misalnya di Subakon, saya sebagai admin project di pembangunan AJ House. Project sendiri dia ada existing lahannya itu di lahan hook. Kemudian udah ada bangunan existing, bangunan kecil itu difungsikannya buat garasi, tapi nanti pas bangunan itu langsung dibongkar total gitu. Kalau untuk denahnya sendiri ya terdiri dari pertama itu pasti ada carport, kemudian ada garasi, ada gudang, kemudian 3 kamar tidur, ada kamar mandinya 2, yang di dalam sama yang di luar kamar. Terus juga udah ada ruang tamu, ada ruang keluarga, udah ada ruang makan, dapur, dan juga laundry. Sebelumnya dia itu udah punya sumur existing. Nah, tapi pas kita cek kembali nih sama tim lapangan, sumurnya itu airnya itu berbau. Terus kedalaman kubikasi airnya itu tingginya cuma 20 cm. Jadi kan kurang ya kalau untuk pemanfaatan pas proses pembangunan. Jadinya kita buatlah sumur baru, kan ngebor. Kalau dari cerita tetangga-tetangganya ya, kalau untuk sumur bor di 30 meter itu udah ada airnya. Nah, tapi pas kita ngebor di 30 meter itu air tuh belum keluar, Kak. Jadi kan kita dalemin lagi, tiap di 5 meter tuh. 35 masih belum, udah 40 masih belum, kita gali lagi terus nyampe akhirnya di 50 meter baru air itu keluar bener-bener bersih. Kedalaman sumurnya itu 50 meter. Sejauh ini selama pembangunan baru kali ini kita lakuin sumur bor dengan kedalaman 50 meter. Kerjaan pembangunannya ya sekarang itu udah naik dinding. Terus udah mulai juga pemasangan rangka balokan buat nantinya mau proses cor dak talang. Dengan luas bangunan 105 ya, kita estimasiinnya di 6 bulan, namun biasanya bisa lebih cepat 1 bulan di 5 bulan. Kalau dengan mengikuti desain dan perencanaan yang sudah ada ya, tanpa adanya perubahan ataupun penambahan pekerjaan, itu biaya total pembangunan ya, kalau diestimasiin itu sekitar 5,5 juta per meter perseginya. Jadi nanti tinggal dikali aja sama luas bangunan yang udah disebutin tadi. AJ House ya, kalau untuk metodenya kita menggunakan sistem cost and fee, di mana sistem cost and fee ini nantinya layanan jasa konstruksinya itu berdasarkan nilai persentase dari total biaya pembangunan. Dan kita juga sistemnya dipertermin juga sesuai dengan progres pembangunannya. Di kita itu ada yang 3 termin, ada juga yang 4 termin sesuai dengan keinginan dari klien. Alasan kenapa menggunakan sistem cost and fee ini karena biar ada kejelasan proses pembangunan baik dari klien maupun dari pihak Subakon. Karena yang pertama benefitnya itu kita ada transparansi biaya, di mana setiap biaya keluar ataupun biaya masuk itu rinci jelas kita informasikan kepada klien gitu kan. Yang kedua yaitu kita selalu melakukan rekomendasi menyeluruh untuk proses pembangunannya, baik itu dari segi material, terus tahapan pembangunan maupun metode-metode jika adanya perubahan kan. Terus yang ketiga juga kita dikerjakan dan diawasi oleh tim ahli, karena kan kita ada tim pengawasnya itu ada yang dari tim arsitek, ada juga dari yang tim lapangan yang setiap hari ada di lokasi. Kemudian udah ada juga mandor sama para tukang, kemudian ada tim perencana yang melakukan pengawasan tiap 2 minggu sekali. Jadi pengawasannya itu lengkap untuk nantinya yang terakhir yaitu dibuatkan laporan berkala menyimpulkan dari hasil proses pembangunan baik itu harian, mingguan ataupun bulanan. Untuk mengetahui proses kelanjutan dari pembangunan AJ House selanjutnya bisa ditunggu di video selanjutnya.